Apakah kamu pernah mendengar seseorang yang telah meninggal dunia, tapi masih dianggap hidup, masih diajak bicara, masih diberi makan, bahkan masih tinggal di dalam rumah? Ini bukan cerita horor, ini nyata dan terjadi di Indonesia. Di tanah pegunungan Sulawesi Selatan, ada satu suku yang memandang kematian dengan cara yang sangat berbeda. Mereka adalah suku Toraja. Halo sahabat historikal, kita bertemu kembali di channel yang senantiasa menyajikan video-video penelusuran tentang sejarah, suku, dan budaya di seluruh Nusantara. Dan kali ini, kita akan menelusuri keunikan satu suku yang berada di Pulau Sulawesi, yaitu suku Toraja. Namun sebelum kita lanjut ke penelusurannya, jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian agar semua lebih tahu tentang suku, budaya, dan tradisi di Nusantara yang kita cintai ini. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Di jantung Sulawesi Selatan, terdapat sebuah wilayah pegunungan yang seolah terpisah dari waktu. Kabut tipis sering menyelimuti lembah-lembahnya, menciptakan suasana sunyi namun penuh makna. Disinilah suku Toraja hidup selama ratusan tahun. Nama Toraja berasal dari kata Toriaja, yang berarti orang-orang yang tinggal di atas atau pegunungan. Dahulu, mereka hidup dalam isolasi. Tidak ada jalan modern, tidak ada listrik, hanya alam dan tradisi yang diwariskan dari leluhur. Mereka membangun rumah adat yang disebut tongkonan, dengan atap melengkung seperti perahu. Tapi tongkonan bukan sekedar rumah, ia adalah simbol keluarga, identitas, dan hubungan dengan leluhur. Setiap ukiran di dindingnya, setiap warna merah, hitam, dan emas memiliki makna yang dalam. Disinilah kehidupan dimulai, dan disinilah pula kematian dipersiapkan. Ketika seseorang meninggal dunia, tidak ada tangisan histeris, tidak ada pemakaman tergesa-gesa. Justru, kehidupan seolah berjalan seperti biasa. Bagi suku Toraja, orang yang meninggal belum benar-benar pergi. Mereka menyebutnya sebagai Tomakula, yang berarti orang yang sedang sakit. Jenazah akan diawetkan dan disimpan di dalam rumah tongkonan. Hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun, keluarga akan tetap memperlakukannya seperti hidup. Mereka akan berbicara padanya, membawakan makanan, bahkan mengajaknya berinteraksi. Bagi kita, ini mungkin sulit dipahami. Tapi bagi mereka, hubungan dengan orang yang meninggal tidak pernah benar-benar terputus. Karena kematian bukanlah garis pemisah, melainkan jembatan antara dunia manusia dan dunia roh. Setelah waktu yang panjang, tibalah saat yang paling penting. Sebuah upacara besar yang menjadi puncak dari seluruh perjalanan. Namanya Rambu Solo. Ini bukan sekadar pemakaman. Ini adalah peristiwa sosial, budaya, bahkan spiritual yang melibatkan seluruh komunitas. Keluarga akan mempersiapkannya selama bertahun-tahun, karena biaya yang dibutuhkan sangat besar. Dalam ritual ini, kerbau memiliki peran utama. Bukan sekadar hewan, tapi simbol kekuatan, status, dan kendaraan menuju alam roh. Kerbau-kerbau terbaik, bahkan yang berwarna belang langka, bisa bernilai ratusan juta rupiah. Mereka dikorbankan dalam sebuah prosesi yang sakral. Setiap tetes darah dipercaya membantu perjalanan roh menuju Puya,
yaitu alam setelah kematian. Suara gong, tarian adat, dan kerumunan manusia menciptakan suasana yang tidak hanya penuh duka, tapi juga penghormatan dan kebanggaan. Karena bagi suku Toraja, kematian bukan hanya tentang kehilangan, tapi tentang bagaimana seseorang dihormati untuk terakhir kalinya. Setelah ritual Rambu Solo selesai, perjalanan belum benar-benar berakhir. Jenazah tidak dikubur di dalam tanah, melainkan ditempatkan di dalam liang batu yang dipahat di tebing-tebing tinggi. Ini bukan tanpa alasan. Semakin tinggi posisi makam, semakin dekat pula dengan langit dan dunia para leluhur. Di depan liang-liang itu berdiri patung kayu yang disebut Tau-Tau. Wajahnya dibuat menyerupai orang yang telah meninggal. Seolah-olah mereka masih berdiri di sana, mengawasi keluarga yang ditinggalkan. Jika kamu berdiri di hadapan tebing itu, kamu akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Sunyi, tapi tidak kosong. Karena di sana, masa lalu masih hidup. Namun, ada satu tradisi yang membuat dunia terkejut. Tradisi ini disebut Mak Nenek. Setiap beberapa tahun, keluarga akan kembali membuka liang makam. Mereka mengeluarkan jenazah, membersihkannya, mengganti pakaiannya dengan yang baru. Bahkan, ada yang diajak berfoto bersama. Bagi orang luar, ini mungkin terasa menyeramkan. Tapi, bagi suku Toraja, ini adalah momen penuh kehangatan. Sebuah pertemuan kembali antara yang hidup dan yang telah tiada. Ini bukan tentang kematian, ini tentang cinta yang tidak pernah hilang. Seiring waktu, dunia luar mulai masuk ke Toraja. Jalan dibangun, wisatawan datang. Kamera mulai merekam setiap tradisi. Sebagian orang melihatnya sebagai warisan budaya yang luar biasa. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa tradisi ini perlahan akan berubah. Generasi muda mulai mengenal dunia modern, dan pertanyaannya kini adalah apakah mereka akan tetap menjaga tradisi ini atau perlahan meninggalkannya. Mungkin bagi kita, kematian adalah perpisahan. Tapi bagi suku Toraja, kematian adalah cara lain untuk tetap bersama. Mereka tidak melupakan, mereka tidak melepaskan. Mereka memilih untuk terus mengingat. Dan sekarang, saya ingin bertanya pada kamu. Dari semua tradisi yang kamu lihat tadi, mana yang paling membuat kamu terkejut? Rambu Solo, Mak Nenek, atau cara mereka memperlakukan kematian? Tulis jawaban kamu di komentar, saya akan baca satu persatu. Dan kalau kamu ingin konten seperti ini terus hadir, jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena dukungan kamu menentukan cerita berikutnya. Terima kasih sudah menyimak sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.